Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisa semuanya dimanapun Anda berada, baik yang ada di sawah lunto ataupun yang berada di mana Ternate. Dari Sabang sampai Merauke, dari hulu sampai ke hilir, pokoknya saya ucapkan assalamualaikum. Selamat menyaksikan video dari Lamuk Official ya. Seperti biasa tetap masih di seputaran dongeng-dongeng dewek alias nguwis ngecomplang. Karena belum ada narasumber yang duduk di sebelah saya. Waktunya mungkin ya yang lumayan, bukan lumayan sih, sangat terbatas sekali. Karena teman-teman driver itu biasanya berangkat di waktu saya ada waktu, teman-teman yang nggak ada waktu. Di waktu teman-teman ada waktu, sayanya yang waktunya nggak ada atau alias masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Oke, pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga sampean-sampean kabeh dalam kondisi sehat walafiat, tetap bahagia, dan yang pasti jangan semangat dan tetap putus asa ya. Pang 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 pang. Oke. Untuk episode ngoweh dewek alias dongeng dewek kali ini, saya mau menjawab pertanyaan yang saya ketahui juga berdasarkan pendapat saya, pengalaman saya. Siapa tahu pemirsa ada yang punya pendapat-pendapat lain, silakan bisa ketik di kolom komentar juga. Pertanyaan kali ini yaitu dari pemirsa yang bernama @eka mustriawan 2511. Nah ini Mas Eka Mustriawan ini ya bertanya, Mas mau tanya kalau ragasa itu muat cabai bisa apa enggak? Kok banyak ragasa yang muat cabai? Mohon jawab pertanyaan saya. Oke. Jadi Mas Eka Mustriawan ini bertanya apakah ragasa itu bisa muat cabai atau enggak? Karena apa? Kok banyak ragasa yang muat cabai? Oke. Bisa mas, tapi tidak semuanya. Kok banyak ragasa yang muat cabai mas? Enggak banyak. Ada tapi enggak banyak. Bisa dibilang itu 98 banding 2 mas. Jadi 98% dibandingkan 2% untuk ragasa dan yang lainnya. Karena nggak tahu juga ya permasalahannya apa, saya juga nggak tahu. Kalaupun biasanya sampean lihat ada ragasa yang muat cabai, contohnya seperti yang dibawa sama Mas Pen ya, Cak Pen Malang ya, rental purel itu kan ragasa mas. Iya, itu memang ragasa, kalau nggak salah itu punyanya Cak Pen itu we. Pen itu tahun pira sih ya, apa 2003 apa 2005 sih kayak ini juga kelalen sih. Itu dulu bisa melaju di jalur Pantura itu di kecepatan 110 km per jam waktu muat cabai. Nah, ada tapinya mas, ada tapinya. Saya kan tadi bilang ragasa bisa muat cabai atau enggak. Saya jawab bisa, tapi tidak semuanya. Ya kan, tidak semuanya. Dan bahkan bisa dibilang nominasinya itu paling sedikit sekali. 98% dibandingkan 2%. Yang 98% ini biasanya didominasi oleh yang 80% ini didominasi oleh unit-unit yang tahun muda, entah itu Canter, entah itu NMR yang tahun 2012 ke atas, dan sisanya itu dibagi, berarti kalau untuk yang 70% itu dibagi antara NMR dan Canter yang tahun 2013 ke atas, berarti diambil 2%, 72, sisanya masih di sekitar, kalau 72 berarti 28% ya. Yang 28% ini dibagi, entah itu ada yang Canter tahun 2013 ke bawah, ada yang Isuzu Elep tahun 2013 ke bawah. Nah ini kok masih bisa sih mas punyanya Pen itu muat cabai? Mungkin ini kan ada beberapa faktor, jadi saya nggak tahu faktornya yang mana, saya hanya sedikit mengira-ngira ya, seperti yang saya sedikit tahu. Mungkin Mas Pen ini dia langganan bakul cabai atau ekspedisi cabainya dari dulu. Mungkin beliau ini mungkin langganan, entah itu dari bakul cabainya, entah itu dari ekspedisinya.
sudah sering muat di situ, sudah lama muat di situ. Jadinya Mas Pen ini diberikan kepercayaan dengan armadanya yang Ragasa ini dipercayai untuk muat cabai, entah itu dari Jember, entah itu dari Banyuwangi, entah itu dari Situbondo, entah itu dari Situbondo, entah itu dari Malang ataupun dari Blitar, tujuannya yang ke Jakarta ataupun yang ke Sumatera. Saya nggak tahu juga karena ada beberapa faktor. Dan faktor selanjutnya, kalau yang saya tahu itu untuk ragasannya Mas Pen itu ya, untuk ragasannya Mas Pen itu sudah sedikit dimodifikasi. Saya nggak tahu modifikasinya di mana karena saya belum pernah jongket kabinnya, saya belum rombak mesinnya, tapi kalau dari sedikit suaranya itu ada beberapa item yang sudah dimodifikasi ya. Karena saya juga sudah sedikit agak ngobrol-ngobrol dengan Mas Pennya, itu memang ada sedikit yang dimodifikasi karena logikanya kalau untuk tahun tua digunakan untuk pecutan yang terus menerus itu biasanya di mesinnya itu kurang begitu kuat, terutama di temperatur atau di suhunya ya, itu biasanya kurang sedikit kuat, apalagi sekarang Fulton Transjawa bisa dibilang armada itu atau unit tersebut tidak ada waktu untuk untuk merelaksasi nafasnya, selalu ditekan terus dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, dan itu terus. Paling kalau untuk sedikit menghela nafasnya itu kayaknya sih hanya di waktu ngisi solar, atau mungkin istirahat sebentar, atau mungkin juga pas waktu di gerbang tol. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk dulu kan di jalur Pantura ini kan, atau jalur bawah itu ya, yang tidak lewat tol, itu kan biasanya kita masih ada sedikit nafas, misalnya kayak kita ketemu jalan yang ramai, kita landai dulu, terus nanti kita kencang lagi, kita landai dulu, walaupun dia lebih sering ngeden, tapi begitu nggak terlalu jauh. Seperti itu pemirsa. Karena sampai tanyanya seperti ini, jadi saya jawab, bisa nggak sih Ragasa muat cabai? Bisa Mas, tapi tidak semuanya atau tidak banyak ya. Lebih peluang untuk bisa muat cabainya itu lebih banyak peluang yang kendaraan tahun muda, walaupun drivernya juga sedikit berpengaruh, bahkan bisa dibilang bukan sedikit, tapi drivernya juga berpengaruh. Seperti apa sih sepak terjangnya dia di Bako Lombok ini, seperti apa sih sepak terjangnya jasanya beliau, jasanya driver ini di ekspedisi cabai ini. Jadi itu juga berpengaruh pemirsa ya. Kalaupun mungkin bahwa unitnya tahun muda, tapi sampean belum pernah muat di situ, tidak ada orang yang bisa menjamin sampean bahwa barang di situ bisa aman. Itu juga masih pikir-pikir. Tapi kalau memang ada yang menjamin, sampean itu sudah pernah muat dari situ, ini amit. Oke, makasih ya. Suwun. Sampean sudah pernah muat di situ, sampean ada yang menjamin, walaupun sampean belum pernah muat tapi ada yang menjamin, apalagi sampean pernah muat di situ, jadi peluang sampean untuk bisa muat cabai di situ lebih besar ya. Walaupun mungkin kalau untuk di musim-musim tertentu, misalnya pas panen raya, karena kekurangan armada, jadi biasanya segala armada bisa membawa ya. Omplong pun bisa Mas, omplong pun bisa, bahkan Dina tahun tua atau Dutro tahun tua pun bisa, Isuzu LL pun tahun tua pun juga bisa, tapi tidak semuanya. Tergantung dari jenengan siapa, yang bawa masuk ke situ siapa, kondisi armadanya sampean bagaimana, itu juga sangat berpengaruh. Seperti itu pemirsa. Bisa sedikit dipahami kan? Semua armada mungkin diperbolehkan atau bisa muat cabai. Semua armada, tapi tidak terus. Semua dari jenis armada ini bisa, tapi tidak semua unitnya itu bisa dimuat di situ. Kalau semua jenis kan misalnya dari Canter, Ragasa, terus NMR, terus Elem, terus Dina, Dutro, ini mungkin bisa semua, tapi hanya beberapa unitnya yang bisa muat di situ. Mungkin kalau dari tipe merek semuanya bisa muat cabai, tapi kalau untuk unitnya mungkin dibatasi ya. Kalau untuk semua merek kendaraan, khususnya truk ya, truk ini kita bahasnya truk, bukan untuk nanti ada yang Avanza itu enggak. Jadi kita bahasnya di truk. Jadi untuk semua merek kendaraan truk
Itu mungkin semua merek itu bisa muat cabai, tapi tidak semua unitnya bisa muat cabai. Tergantung dari drivernya siapa, yang bawa ke situ siapa, yang menjamin siapa, terus kondisi armadanya bagaimana. Nah itu juga lumayan ngefek, bahkan bisa dibilang bukan lumayan ya, tapi sangat ngefek banget. Bukan efek samping, tapi ngefek kita diperbolehkan muat cabai di situ atau enggaknya. Nah seperti itu pemirsa. Berdasarkan pengalaman saya saja, saya dulu itu waktu bawa muatan cabai itu pun, itu alhamdulillahnya saya dulu kan ngernet ikut sopir saya, jadi ekspedisinya itu sudah kenal sama saya. Nah saya ini pun juga diuji dulu pemirsa, dari yang muat yang jamnya nyantai sampai ke jamnya yang lumayan ngepres seperti itu. Jadi tidak langsung serta merta, wah ini kamu sopir baru, armadanya baru, langsung tak kasih jamnya yang mepet yang ini tuh, enggak. Jadi semua itu berdasarkan dari apa ya, rapot sampean ini di waktu sampean bawa muatan dari ekspedisi tersebut. Itu juga sangat berpengaruh. Tidak langsung serta merta sampean muat di situ langsung dimuatin juga si jam yang banter yang ini itu enggak. Jadi ekspedisi atau bakul ini juga mereka memilah-milah kira-kira ini yang mau layak untuk dimuati itu siapa, terus yang mau dikasih jam bongkaran pasar ini, pasar ini, pasar ini itu siapa, mereka juga mempunyai pertimbangan ya, seperti itu pemirsa. Jadi sampai di sini mungkin jenengan juga sudah lumayan paham kan? Silahkan sampai nanti sesuaikan kendaraan sampean muat apa dan siapa nanti yang akan membawa masuk sampean ke ekspedisi cabai tersebut. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode pertanyaan dari Mas Eka Mustriawan 2511 dengan pertanyaannya, apakah ragasa itu bisa muat cabai atau enggak? Dan jawabannya bisa, tapi tidak semuanya, hanya sebagian tok yang bisa. Oke, semoga bermanfaat. Apabila pemirsa punya jawaban atau pendapat lain ataupun pertanyaan yang lain, silakan bisa ketik di kolom komentar, dan siapa tahu kita bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng secara langsung, dan kita tayangkan juga di YouTube-nya Boh Lawuk Official. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan tidak lupa saya doakan semoga pemirsa semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki, amin ya robbal alamin. Dimanapun kapanpun sampean berada, tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa tetap hormati, tetap hargai sesama pengguna jalan. Salam satu aspal 3 pedal, jaga keselamatan. Untuk yang mau beli kaos, langsung saja bisa ke Boh Lawuk Store, pusatnya kaos boys para driver Indonesia. Dan untuk yang mau kirim barang, bisa menggunakan jasa dari Boh Lawuk Ekspedisi, solusi tepat pengiriman cepat. Akhir kata dari saya di episode kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.